yang asli ini. Oke, teman-teman ya. Nah, juga teman-teman ya, saya berharap untuk saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang Kristen, untuk jangan mengajukan permintaan naik ya. Kasih kesempatan kepada yang muslim, kasihan mereka pengen naik, ketutup kalau kalian pengen mengajukan permintaan naik juga. Jadi berilah kepada mereka itu karpet merah. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, kita tidak ada tema yang spesifik ya. Jadi bagi yang muslim yang mau naik, mereka yang akan menentukan tema begitu. Karena kalau kita yang menentukan tema, biasanya mereka itu lari tunggang langgang. Jadi temanya biar mereka nih yang kasih tema ya. Tapi ingat ya teman-teman muslim, sekalipun demikian tetap menjadi dua arah ya. Jadi diskusinya itu kalau Anda bertanya kepada kami tentang kekristenan perihal A, kami juga akan bertanya kepada kalian seputar Islam perihal A juga. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Ana Alif. Ana Alif. Iya, halo Bang Edis. Ya, selamat malam Ana Alif, silakan nyalakan kamera. Iya, numpang tenar Bang, boleh Bang? Boleh, makanya kalau muslim akun Iya, kecil-kecil biar naik bisa sini kalian, on cam. biar tambah Biar tenar. bisa on cam. Silakan, Iya. nyalakan kamera. Oke. Ya nggak bisa Anda Bang, belum bisa ini nyalakan kan numpang kamera terkenal ini. Bang, numpang followers Bang. Belum bisa, Anda belum bisa menyalakan kamera. Di bawah dulu kalau gitu. Gini teman-teman muslim, kalau kalian punya akun, followersnya sudah 1000, kalian nanti sering naik sini, nanti followers kalian tambah banyak. Percaya sama saya. Dulu Yusuf PI itu nggak punya followers. Yusuf PI itu semenjak debat dengan saya, baru dia buka channel sendiri dan followersnya banyak. Ya, ayo silakan ya. Kepada yang muslim saya berikan undangan kepada kalian untuk naik kemari dan berdiskusi dengan saya. Tema apa yang mau kalian angkat, silahkan. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Dwianto Santos. Dwianto Budi Santos. Oke. Dwianto Budi Santos. Ya, selamat malam Dwianto. Selamat malam, Bang Edis. Ya. Saya Kristen, Bang. Kenapa mengajukan permintaan naik, Bang? Cuma saya ingin tanya sesuatu penting sekali. Bang, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen ini, Bang. Oh, oke, Bang. Maaf ya, Bang. Iya, saya turunkan ya. Oke. Thank you. Teman-teman sekalian, begini, teman-teman. Nanti akan ada kita agendakan untuk membuat acara internal Kristen atau pendalaman Alkitab. Ada nanti, cuman belum ya. Karena itu nanti program itu akan muncul bersamaan ketika nanti kita sudah ada tempat atau rumah apologetnya. Begitu. Ini karena concern kita atau fokus kita itu adalah untuk menyadarkan saudara-saudara dari RT 6, untuk menyadarkan dari pihak muslim bahwa mereka itu berada di dalam kegelapan yang nyata. Begitu loh ya. Kita fokusnya ke situ dulu begitu. Nanti kalau mereka sudah ke Kristen, sudah banyak yang Kristen, sudah nggak ada lagi yang percaya sama Muhammad, baru nanti kita bahas internal kekristenan seperti itu. Fokus kita masih itu dulu ya. Yuk silakan. Karena mereka ini kan berada dalam kegelapan. Mereka ini kan mengikuti orang mati di kuburan, yaitu Muhammad. Nah, jadi itu yang harus kita sadarkan dulu. Ya. Ya, Bang Sahrul 02, silakan nyalakan kamera Anda. Bang Sahrul 02. Ya, Sahrul 02. Ya, Sahrul, gimana kabar kamu, Sahrul? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. Baik. Ya, bagaimana Sahrul? Kenapa kamu tidak bertobat juga daripada mempertuhankan manusia, mempertuhankan Muhammad?
Umat Islam mana ada mempertuhankan Nabi Muhammad? Di mana Mana datanya? ada? Mana ada? No. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu seorang nabi. Qul ana basyarum mislukum. Al-Kahfi 80. Oke, Sahrul. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa gitu. Baik. Gini Sahrul, sedikit ya ini intermezzo Nanti dulu. kita gantian ya nanya ya. Boleh, Hadis, ya. boleh. Kita intermezzo Iya, dulu iya. sebentar. Saya kayaknya sering memperhatikan kamu, sering buka komal atau sering nongkrong dengan orang-orang APII. Betul atau salah? Betul. Betul. Tapi hari ini kita ketemu nih, soalnya udah lama sih penasaran sama Iya. Etis. Begini Sarul. Tadi kamu bilang tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad sebagai Tuhan. Oh nah, enggak ada. Nah, enggak baik. Tuhan baik. itu ilahun itu Tuhan. Kalau Rob La apa? ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Rob apa? Rob itu penguasa, pemilik, pemelihara. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Sebentar, Allah, jangan penguasa ngeles dulu. alam semesta, kalau ngeles sama saya, pemilik kita alam nggak usah semesta diskusi. gitu. Apakah Muhammad Apa itu itu? Robmu? Enggak ada. Oke, kalau misalnya saya tunjuk orang APII yang mengakui Muhammad itu Robnya gimana? Ya nggak tahu itu menurut dia. Sekarang kan standar kita dalil gitu. Tadi baru Bukan personil. Kan tidak ada Gini, orang Dis. Islam yang mengakui Muhammad sebagai Rob. Sekarang Gini, Dis. tiba-tiba itu kan kita Islam itu kita pakai dalil, Dis. Kalau nggak ada dalil, Oke. kalau pendapat pribadi beda. Oke, orang-orangnya Betul. siapa aja saya tunjuk ya. Yusuf PI. Kemudian Rifa. Kemudian satu lagi yang dari Aceh itu siapa namanya? Siapa sih namanya? Yang dari Aceh siapa namanya? Daman Al-Mantiki. Okay. Kemudian Gus Wafi. Nah, saya cuma pengen kalian itu jangan bermuka dua. Satu bilang A, satu bilang B gitu loh. Nah, saya minta dulu nih pengakuan dari kamu nih. Kamu akui nggak bahwa orang-orang tersebut, ada orang-orang APII yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Ya kalau orang API aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku sebagai Muslim, standarku dalil. Loh, gini loh, Dis. Kita bicara pakai dalil. Dalil loh. Maksud saya begini. Nanti ketika aku bertanya kepada Kristen tentang kamu ya, tentang Kristen umpamanya, aku pakai dalil. Nggak pendapat pendeta ini, nggak pendapat pendeta itu gitu loh. Kita bertanya sesuai dengan dalil. Maksud saya begini, Sarul. Biar kita nggak panjang-panjang gitu loh. Artinya ada orang-orang Islam, pendebat-pendebat Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob mereka. Anda akui nggak itu? Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Iya, masalah nggak ada dalil itu asumsi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu nggak ada dalil. Iya, masalah silakan tidak buktikan ada dalil, kalau ada dalil. Itu asumsimu, Sahrul. Dalilnya loh, ada gini, di dalam kalau surat bisa kau Yusuf, buktikan ayat yang ke-23. Di dalam surat Yusuf buka, ayat 23 silakan buka, itu, kita bahas. kata Rob itu ditujukan kepada manusia, betul enggak? Oh enggak, itu kepada Allah. Coba buka surat Yusuf ayat 23. Wa'adzallah innahu rabbi. Ya udah, coba. Aku berlindung kepada Allah. Baik, kita buka datanya ya. Yusuf ayat 23. Nanti habis ini aku nanya, Des ya. Boleh. Kamu janji ya jangan kick ya. Kamu janji jangan kick ya. Karena aku belum nanya. Yang penting kamu nggak ngelantur kemana-mana. Enggak, Bang Sarul sportif kok. Ya kan. Bentar ya. Aku balikkan kamera dulu bentar. Ini tema-tema lama teman-teman ya. Yusuf 23 ya? Ya. Yusuf 23, baik. Kita buka lagi Yusuf 23. Di situ ada kata-kata innahu robbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu ditujukan kepada siapa itu di situ? Iya, ini kita buka nih. Jadi kita buka di Quran.com. Kok surat An-Nahl sih? Itu An-Nahl loh. Yusuf 23 nih, Yusuf 23. Oke. Nih Yusuf 23 ya. Sekarang perlu diperhatikan, Dis, yang namanya Al-Quran itu bukan terjemahan ya.
Al-Quran itu adalah ini Al-Quran. Kalau setuju. terjemahan ini bukan Al-Quran. Saya setuju Al-Quran itu bukan terjemahan, tetapi Al-Quran itu bisa diterjemahkan. Setuju? Bisa diterjemahkan, baik. Jadi yang namanya terjemahan itu bisa salah. Betul. Bisa juga nggak tepat gitu ya. Saya sepakat. Baik. Oke. Coba di situ Jadi kita lihat dulu. Kata Robbi itu ditujukan ke siapa? Nanti kita buktikan Yusuf 23 ya. Yusuf 23. Bismillahirrahmanirrahim. Waro wadat hullati huwa fi baitiha. Perempuan itu ya. Perempuan yang dia Yusuf di rumahnya. Fi baitiha. Baitiha di sini perempuan ya, baitiha, rumahnya. Rumah siapa ini? Rumah yang menggoda si Yusuf, ya. An-nafsihi. An-nafsihi di sini menggodanya, gitu ya. Wal qatil abwa, dan mengunci pintu. Abu-abun ini dari kata babun. Mufradnya ini jamak ya. Doors. Jadi abwa pintu-pintu, menutup pintu-pintu, waqalat dan berkata. Di sini yang berkata perempuan ya, qalat. Karena di sini pakai ta. Tanya mati gitu. Hai talak. Ini kalau bahasa kerennya itu hai talak ini godain aku dong gitu. Merayu gitu ya, merayu gitu. Lalu kemudian qala. Nah, siapa yang berkata ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf berkata, ma'adzallahi, aku berlindung kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ini kembali kepada Allah ini. Baik. Innahu ini merujuk kepada Allah. Bukan. Innahu Robbi, betul? Tulisannya Innahu Robbi, betul? Iya. Nah, kata Robbi itu sesungguhnya. Nah, ini kalau ini pronoun ya, bahasa Inggrisnya pronoun ini. Kalau bahasa Arabnya domir gitu ya. Iya. Kata Robbi itu ditujukan ke siapa? Sabar, nanti kita ke Rob. Kita ke Innahu dulu, Edis ya, pelan-pelan ya, Edis ya. Jadi Innahu. Sesungguhnya hu di sini. Nah, ini hu di sini ini adalah him kalau Inggrisnya. Domir kepada Allah. Kata ganti ini pronoun ini hu ini. Innahu. Sesungguhnya dia di sini adalah Allah. Karena di sini Allah. Kalau ini suami, di mana di sini ada kata suami? Enggak ada. Oke, baik. Kalau di sini manusia, tidak ada manusia di sini. Baik. Nah, lalu sudah. Jangan dipotong dong, Dis, biar ini dipahami dulu gitu ya. Innahu, sesungguhnya dia di sini adalah Allah. Rabbi, Allah itu Tuhanku gitu. Jadi kenapa Nabi Yusuf berlindung kepada Allah? Karena Allah itu Tuhannya Nabi Yusuf. Oke. Gitu loh. Sudah bisa gantian? Nah. Oke, silakan. Jadi paham ya? Konstruksi kalimatnya sudah paham ya? Sudah bisa gantian? Boleh. Oke. Saya melihat di buku-buku tafsir manapun, Ibnu Katsir lah, Jalalain lah, semua tafsir-tafsir dan ulama-ulama mengatakan innahu Rabbi di situ ditujukan kepada Al-Aziz atau suaminya Sulaika yang tunjukkan tafsirnya, silakan. Tunjukkan tafsirnya. Luar biasa mereka ya. Oke, kamu aja di situ, coba ketik. Kamu aja. Bukan. Kamu aja kalau dong. saya nunjukin kamu nggak percaya. Enggak, soalnya di sini nanti aku memaparkan ini secara coba konstruksi bahasa. Surat Yusuf ayat 23 tafsir Ibnu Katsir, coba. Kamu aja silakan buktikan. Begini, gitu saya sudah angkat tema ini sudah ratusan kali. Saya kasih kamu kesempatan membuka. Di sini kalau aku saya menunjuk. Buka nanti kamu bilang palsu. Coba. Enggak apa-apa, buka aja, buka aja. Palsu. Silakan, buka. Silakan, buka. Kita kan data masing-masing. Kok aku sih yang disuruh membuktikan pakai data gitu. Nanti kamu bilang palsu. Silakan kau buka, kita lihat teks Arabnya nanti. Semua Daman, semua sudah mengakui itu. Yusuf PI juga semua sudah mengakui itu. Bahwa itu Robbi sekarang ditujukan kepada suami Zulaika. Gini Dis ya, yang namanya diskusi itu Dis. Gini siapa saja, yang menarasikan, Sarul, ini kesempatan lalu yang menarasikan itu yang menunjukkan data. Begini Sarul, kamu tadi sudah bicara panjang lebar nih. Saya boleh ngomong? Silakan. Apakah kamu bersedia membukakan tafsir Ibnu Katsir di situ? Kalau enggak, berarti kita selesai. Kamu bersedia atau tidak? Nah, di sini yang membawa narasi adalah kamu. Kamu dong yang buktiin. Apakah kamu bersedia? Kamu tinggal ketik aja di situ. Tafsir Ibnu Katsir surat Yusuf 23. Biar saya nggak kamu bilang fitnah. Baik. Jadi dari ini internet karena kamu, komal dari kamu bukan dari saya.
gini, inilah kadang-kadang kalau kita naik ke Komal gitu, nggak fair diskusinya. Nanti sebentar lagi aku di-kick gitu. Jadi Silakan. kalau kau memaksa, ketik tafsir ya, Ibnu Katsir, kenapa tidak kau yang bukakan? Silakan. Kenapa tidak kau yang membukakan ya Edis? Kau aja, ini kau terakhir tunjukkan ya, sama penonton. Ini terakhir, kalau dia tidak berarti selesai. Apakah kamu mau membukakan? Nah, bentar lagi di-kick. Bentar lagi di-kick karena nggak bisa Edis buktiin. Apakah kamu bersedia bentar lagi aku di-kick. Kalau tidak silakan kau yang bukakan. Silakan kau yang bukakan karena kau yang menarasikannya. Baik, saya turunkan kalau begitu. Aku belum nanya. Ya, tidurlah kamu di bawah sini. Tema itu sudah bosan kita bahas, teman-teman. Kalian semua adalah saksinya, ya kan? Kenapa saya sengaja membuat dia yang membuka? Biar nanti jangan dia ngoceh lagi. Itulah mereka itu. Lagi udah banyak pendukungnya. Si Yusuf PI udah ngakuin. Daman Almantiki sudah mengakuin. Rashid sudah mengakuin. Uni Rifa sudah mengakuin. Dia mau ngeles. Oke, kita naikkan yang selanjutnya ya. Ada bentar ya. Amira Yasmin. Coba kita kasih naik. Amira Yasmin. Ya, selamat malam Amira Yasmin. Selamat malam, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar pakai baju dulu ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Nanti kalau udah pakai baju baru datang lagi ya. Oke. Kita naikkan ada Yanti. Ya, selamat malam Saudari Yanti. Halo, Saudari Yanti. Oke, baik, saya turunkan ya. Banyak yang protes, kenapa diturunkan, kenapa diturunkan? Dengerin saya. Tema Muhammad itu Rob sudah kita bahas hampir sebulan berturut-turut. 1 bulan temanya itu terus. Dan sudah banyak orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu memang Robnya. Sudah saya upload di VT saya. Mampir saja ke beranda saya. Liatin di situ satu-satu. Kenapa dia sengaja saya suruh dia buka, bukan saya yang membuka. Biar dia ingat. Biar dia nggak bilang lagi, nggak ngoceh lagi. Silakan Sahrul kamu naik lagi. Bukakan itu di laptop kamu. Saya tahu kamu lagi ngintip-ngintip. Ya. Oke, kita kasih naik Ali Almanak. Ali Almanak. Ya, silakan Ali Almanak nyalakan kamera Anda. Silakan. Ali Almanak. Jangan dibisukan, Bang. Anda sudah naik ke sini, silahkan. Anda mau bicara apa? Naik ke sini tapi membisu-bisukan diri sendiri. Ya, kamera dinyalakan, Bang. Saya kirim undangan. Nah, itu. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Ali Almanak. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik, Bang. Gimana kabar Bang Ali? Baik juga, sehat. Oke. Bang Ali Almanak, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya host, saya sebagai Kristen. Ya. Apa gerangan ini Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan atau Anda utarakan? Ya, tadi saya ada dengar ini ya. Apa namanya? Bahwa Nabi Muhammad itu Rob, ya seperti itu ya. Iya. Itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat Muslim. Siapa aja, Bang?
Yusuf PI mengakui, hanya saja Yusuf PI itu berkelit. Dia mengakui khusus di hadapan saya. Kemudian Gus Wafi mengakui. Kemudian Uni Rifa mengakui. Rashid mengakui. Daman mengakui. Zuma mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Kenapa jadi mereka berstatement seperti itu, Bang? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya memang Muhammad itu Robnya umat Islam. Tetapi umat yang tidak tahu. Apakah Anda termasuk orang-orang yang mengakui atau tidak mengakui? Kalau saya sih Allah ya. Allah itu kan gak nyambung kan dia kan. Bang, kita tidak sedang membahas Allah, Bang Ali. Yeah. Kita nggak lagi bahas Allah. Kita lagi bahas Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Muhammad utusan. Itu statusnya manusia. Di dalam agama Islam sebagai Rob kalian. Jadi Rob kalian kalau itu ada dua. Ada Allah dan ada Muhammad. Jadi Robnya umat Muslim itu dua. Kalau disama-samain sama Kristen ya. Nah ini ada makanya Tuhan. Anda tidak tahu. Bang, ada Al-Quran di situ enggak? Ada. Ada. Ada enggak di dalam Al-Quran kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Sejauh ini yang saya tahu tidak ada sih. Tidak ada. Inilah karena orang Islam tidak tahu isi Qur'annya. Itu ada di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 di mana Yusuf berkata innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu, Robbi itu ditujukan Yusuf kepada seorang manusia. Iya, seperti itu ya. Jangan iya-iya saja. Ya. Terus. Nah, pertanyaan saya, kenapa Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu dengan kata-kata Robbi? Di Al-Quran bagian mana, Bang? Yang Oke, coba buka surat Yusuf ayat 23. Surah Yusuf. Kita harus mengulang lagi tema ini. Sebentar ya. Oh ya. Surah Yusuf ayat 23. Coba Bang, HP-nya diletakin yang bagus. Biar satu tangan Anda nggak begini. Biar Anda itu nggak repot jadi orang. Taruh yang bagus. Kemudian buka Quran Kalau saya Anda. Sukanya yang repot-repot. Saya sukanya yang repot-repot. Yo, silakan. Ya, lucu juga Bang nih. Nah. Yusuf. Nah, ini ayat 23. Biar Sahrul tuh nonton dia. Dia lagi ngintip-ngintip tuh Sahrul tuh. Yang tadi naik itu. Oh iya. Terus saya bacakan terjemahnya ya. Ya Bang. Iya, silakan Bang. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, sungguh tuanku. Coba cek bahasa Arabnya itu apa? Innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu rabbi. Kata rabbi itu ditujukan ke siapa oleh Yusuf? Ke sang raja. Oke, jadi karena ada nggak kata rabbi itu yang disematkan kepada manusia? Ya, ini disematkan kepada manusia nih Bang. Iya. Kenapa Yusuf memanggil suaminya perempuan itu dengan kata-kata rabbi?
Karena dia adalah seorang budak. Iya, karena dia adalah yang dimiliki, yang dikuasai, yang diatur oleh suaminya si perempuan itu. Betul? Betul. Iya. Nah, posisi kalian umat muslim terhadap Allah dan Muhammad seperti Yusuf itu terhadap suaminya Zulaikha itu. Kalian adalah budak-budaknya Allah dan budak-budaknya Muhammad. Makanya bertaubatlah kalian menjadi budak Allah dan budak Muhammad. Itu yang saya suarakan tiap hari di channel ini. Iya. Iya. Insyaallah. Bertaubatlah Anda, wahai saudaraku. Kalau kata Mikana, saudaraku, bertobat kau, bertobat. Ya, bertobat. Coba sekarang saya tanya, bagaimana posisi umat muslim terhadap Allah dan Muhammad? Bukankah mereka harus berucap sami'na wa to'na? Betul nggak? Sami'na bang, yang benar sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na? Iya, mendengarkan dan patuh. Iya, kami mendengar dan kami patuh. Itulah ucapan yang keluar dari orang-orang Islam jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan satu ketetapan. Betul? Betul. Iya, makanya kalian inilah budak-budak daripada Allah dan Muhammad. Jadi ketika saya bilang Muhammad itu Rob kalian, Allah itu Rob kalian, itu memang betul, pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat Islami, pemahaman yang Qurani. Dan itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat senior kalian. Gitu loh. Gitu, ya, Bang. Mungkin nanti lebih dalam lagi Bang untuk memahami kata Rob di sini apa sih sebenarnya. Karena kalau kata-kata Rob yang lain Bang, kalau kata-kata Rob yang lain itu beda tulisannya dan artinya pun berbeda Bang. Intinya Allah adalah Rob kalian, Muhammad adalah Rob kalian. Jadi Rob kalian tuh ada dua. Jadi nggak usah lagi ngomong sama Kristen, hai Karesteng, Tuhan kalian ada 3. Masih hebat kami ada 3, kalian 2. Masih menang 1. Gitu. Namun kan di Al-Quran ini tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu adalah anaknya Tuhan seperti itu Bang. Kalau kita berbicara mengenai anaknya Tuhan, memang betul. Muhammad memang bukan anaknya Tuhan, tetapi dia anaknya, nanti kalau saya ngomong dibilang penista. Nah, kalau misalnya Anda marah, pernah nggak Anda dengar ungkapan kemarahan begini? Dasar anak setan lo. Pernah dengar ungkapan begitu nggak? Ya, pernah sih. Oke. Anak setan, apakah berarti bahwa setan itu punya istri terus ngelahirin dia? Ya enggak Bang. Enggak. Anak setan itu adalah sebuah kiasan, sebuah ungkapan bagaimana dia itu memiliki sifat setan. Jadi sifat setan itu nurun. Makanya ada istilah buah jatuh tak jauh dari tangkainya. Pohonnya. Iya. Jadi anak setan itu adalah ungkapan bagaimana seorang anak yang tabiatnya itu kayak setan. Itu semua bahasa-bahasa metafor, Bang. Memang Muhammad bukan anak Tuhan, sifat-sifatnya jauh daripada kebenaran. Gimana? Yang anak-anak Tuhan itu orang-orang Kristen. Kami orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak-anaknya. Yesus disebut anaknya yang tunggal. Begitu. Sedangkan kami itu disebut anak-anaknya. Iya, kalau jadi di kami kan di Islam kan. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu mengeluarkan kosakata yang tidak tepat. Contoh misalnya, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa itu adalah anak Allah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Karena dia tidak punya istri. Kan Quran gak nyambung.
Bagaimana mungkin Quran mengira bahwa orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu anak biologis? Padahal tidak ada orang Kristen yang beriman bahwa Yesus anak biologis. Bapak di surga ngambil istri, kemudian kawin, terus lahirlah Yesus anaknya. Nah, itulah yang Quran kira, itulah yang umat Muslim kira, yang dipahami oleh kekristenan, padahal tidak seperti itu. Terus abang berarti bersikukuh bahwa mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah Rob kami ya, seperti itu ya bang? Bang, itu sudah didukung dan diakui oleh para pendebat-pendebat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan tuanku yang di dalam surah Yusuf ini bukan Nabi Muhammad, Bang. Jadi gimana? Memang bukan Muhammad, aduh Tuhan. Bang, yang dimaksudkan Yusuf di situ. Yusuf itu kan tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Yang dimaksudkan kata Rob di situ adalah suami dari si perempuan itu sendiri. Iya, si raja itu kan. Iya. Kenapa Yusuf menyebut suami perempuan itu sebagai Robnya? Karena posisi Yusuf adalah orang yang menjadi budak dari suaminya itu. Karena Yusuf itu adalah milik dari suaminya perempuan itu. Dia berkuasa penuh atas diri Yusuf itu. Kalau dia bilang, Yusuf kiri, dia harus kiri. Yusuf kanan, dia harus kanan. Itulah kenapa Yusuf menyebutnya sebagai Robbi. Nah, berangkat dari situ, orang yang dimana dia dikendalikan oleh sesuatu, maka sesuatu itu adalah Robnya. Contoh, umat Muslim. Kalau Allah bilang, hei umat Muslim, belok kiri. Sebagai Muslim yang sejati, belok kiri enggak? Manut-manut sama Allah. Iya. Iya. Makanya posisi umat Muslim terhadap Allah, Allah adalah Robnya. Tapi apakah hanya Allah yang ditaati dan dipatuhi oleh umat Muslim? Bukan hanya Allah, tapi juga Muhammad. Karena tidak mungkin Anda patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad. Bisa nggak Muslim patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad? Bisa nggak? Karena yang menyuruh patuh kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri, Bang. Nah itu artinya Allah menyuruh supaya kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Yang menyuruh itu Allah sendiri. Sekalipun saya percaya Allah itu karangannya Muhammad sendiri. Gitu. Sama itu Bang dalam kekristenan. Siapa yang menyuruh mempertuhan Yesus itu? Siapa yang menyuruh menaklukkan diri kepada Yesus? Bapa di sorga sendiri. Karena ketika kita menaklukkan diri mempertuhan Yesus, sebenarnya secara otomatis kita mempertuhan Bapa di sorga. Makanya barang siapa yang taat tunduk kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang tunduk dan taat kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sesungguhnya dia sedang dikendalikan Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, tetapi ketiga ini adalah 1. Kalau di antara ketiganya itu siapa yang paling prioritas dalam menentukan sesuatu, Bang? Prioritas gimana? Kalau dalam Bible dikatakan kepala dari gereja adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah the God, Bapa di sorga. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika Anda mengatakan, kenapa kau Tuhankan 3? Sebenarnya kau menuhankan 2, itu loh.
Tapi kami tidak pernah mengakui Bang bahwasanya kami menuhankan Iya, dua. karena kalian sudah ketutup, kalian sudah sama lemak sapi. Sama lemak kambing kepala kalian. Gitu loh Bang. Jadi betapa indahnya kalau kita saling memahami gitu loh. Jadi besok-besok tujuan saya membuat diskusi ini supaya orang muslim itu besok nggak ngomong lagi. Jangan kau menuhankan manusia. Sesungguhnya itu terjadi pada diri kalian. Kalian menuhankan manusia. Menjadikan manusia sebagai rob kalian. Namanya Muhammad. Nah, makanya saya bilang, wahai umat muslim, berhentilah kalian mempertuhan Muhammad. Mulai sekarang, yang harus kalian pertuhan itu adalah Yesus. Supaya apa? Supaya kalian tidak berada di dalam kesesatan yang nyata. Coba, kalau kalian mempertuhankan Muhammad, akhirnya kalian berangkat ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu di sana. Kalau kalian mempertuhan Muhammad, akhirnya hidup kalian begini-begini, begini, terus begini. Padahal kalian nggak tahu itu apa. Itu akibat dari kalian mempertuhan Muhammad. Menghambakan diri kalian kepada Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Melakukan hal-hal yang mubazir. Batu dicium-cium. Batu dilempar-lempar. Coba kalau kalian mempertuhan Yesus. Kalian tidak akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mubazir seperti itu. Hal-hal dalam tanda kutip ini mohon maaf ini. B-D-O-O-O, B-O-D-O. Cobalah Bang saya tanya, cium-ciumin batu buat apa? Kenapa batu dicium-ciumin? Jauh-jauh ke Arab Saudi, nabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana cuman suruh nyium-nyiumin sebongkah batu. Mendingan ke rumah gua aja Bang. Tuh, apa? Meja dapur juga, batu juga meja dapur. Maksud saya begitu Bang, supaya kalian berhenti memperbudak diri kalian kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Muhammad. Begitu. Makasih Pak Agus Ibrahim. Mulai sekarang, kalian harus menghambakan diri kalian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita menghambakan diri kepada Bapa di surga, tanpa kita menghambakan diri kepada Yesus. Tidak mungkin kita patuh kepada Bapa di surga kalau nggak patuh kepada Roh Kudus. Gini Bang, tadi kan Abang bilang kalau kami kan menuhankan dua. Kata Abang tadi kan dua aja puyeng apalagi tiga Bang. Nah masalahnya dua aja puyeng, kalau tiga puyeng gini. Kalau dalam agama Kristen, perintah Bapa, perintah Roh Kudus, perintah Yesus itu satu. Nggak ada yang saling bertentangan. Nah kalau perintah Allah sama Muhammad, cakar-cakaran. Coba, saya kasih contohnya. Di dalam Al-Quran, Allah melarang mengkonsumsi darah, betul? Ya. Muhammad darahnya diminum, betul? Karena darah najis. Oke, tetapi dalam riwayat dikatakan Muhammad itu darahnya dia itu diminum, betul? Ya. Nah, ketika darahnya dia diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahku sudah bercampur dengan darahmu, betul? Karena darah yang diminum itu bukan darah ini Bang, itu darah bekam Bang. Darah bekam itu tidak najis Bang. Darah bekam tidak najis. Sedangkan dalam Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah. Berarti Allah sedang ingin membuat, Muhammad sedang ingin membuat bahwa Allah lupa kecuali darah Muhammad. Itu baru satu Bang, belum yang lain-lain. Contoh di dalam Al-Quran dikatakan,
Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Coba dibaca dulu Al-Ahzab nomor 70. Kita didik nih santri dia nih teman-teman. Bang Ali santri Bang ya? Saya bukan santri Bang, saya orang biasa Bang. Orang biasa. Kalau dari logat-logat Anda ngomong kayaknya Anda saudaranya Yusuf ini, orang Banjar ya? Ya bujur. Bujur, ya betul. Betul. Ikam orang Banjar. Ya ulun Bang. Ulun orang Banjar, ulun. Coba silahkan buka surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat yang ke-70. Ayat 70. Ya. Sebentar. Kita diskusi aja Bang ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya? Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya boleh bohong nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Anda tahu nggak dalam hadis Muhammad mengizinkan orang Islam boleh bohong? Di mana Bang? Letak bohongnya di mana? Bang, di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam berdusta. Terutama di dalam 3 perkara. Sementara di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Makanya Allah dan Muhammad tuh gontok-gontokan mereka. Bentar Bang, yang 3 kebohongan itu apa aja Bang? Misalnya suami boleh berbohong kepada istrinya atau istri boleh berbohong kepada suaminya demi mendapatkan ridho. Di mana itu Bang ininya? Waduh, sebentar ya. Bentar. Ini sungguh sangat luar biasa. Teman-teman, kita tidak lelah-lelahnya ya. Kita tidak capek-capeknya untuk mendidik orang-orang Islam ya teman-teman ya. Itulah kenapa video-video saya itu harus kalian ambil bagian-bagian intinya dan kalian sebarkan. Bantu saya untuk menyebarkan pesan-pesan ini teman-teman. Supaya semakin banyak muslim-muslim yang mendengar seperti itu. Karena tiap hari selalu saja ada muslim baru Bang. Gitu ya. Coba. Sebentar. Iya. Anda belum pernah tahu bahwa Muhammad mengizinkan boleh berdusta dalam 3 hal ya? Nggak ada Bang. Oke baik. Saya putarkan. Coba Bang dengarkan ya. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong 3. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, pada saat jihad perang, menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Pergi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Boleh bohong dalam 3 hal kan? Sedangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Iya. Tetapi kalian lebih patuh lalu lebih tunduk kepada Muhammad. Sekalipun Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad itu berkali-kali melegalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Coba, menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu adalah orang yang tidak beriman. Tahu ayatnya? Apa itu Bang? Baik, saya akan tunjukkan ayatnya di mana dalam Quran menyatakan bahwa orang yang berbohong, berdusta adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Bentar ya. Saya bukakan ayatnya. Coba abang buka Quran surat yang ke An-Nahl ayat 105. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Surat yang ke-16. Ya, Sebentar. An-Nahl ayat yang ke-105.
Sebentar Bang ya. Boleh, sabar. Ini Tahu. 6. Mana nih? Surat yang ke-16, Bang. Oh iya. An-Nahl ayat 105. Kebetulan saya ini, Bang, 100 kali lebih saya khatam Al-Quran itu. Jadi saya tahu persis apa itu Al-Quran. Bahkan saya merasa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Sayalah orang yang paling ngerti Al-Quran, Bang. Kalau mau tanya Quran, tanya sama saya. Ya memang. Itu kan visi misi abang kan? 103. Salah ya. 105 maksudnya Bang. 105. Surat An-Nahl ayat yang ke-105. 105. Oh ya ini. Coba silakan dibaca. Artinya atau ayatnya? Artinya, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. No. Jadi menurut Al-Quran, orang yang mengada-adakan sesuatu yang gak ada, ngarang atau bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad termasuk orang tersebut. Coba baca ayat 99-nya. Masih di surat yang sama. 99. Apa dikatakan di situ? Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Oke. Artinya setan bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Maksud di ayat ini Bang, karena di sebelumnya itu kan ada ayat 147 juga. Yang dimaksud pembohong itu melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah, bukan kebohongan yang dimaksud dengan oleh Muhammad Ustadz melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Dia melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Allah mengatakan suruh mengucapkan yang benar, Muhammad malah bilang boleh bohong. Berarti dia mengadakan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah itu. Coba sekarang begini. Menurut ayat 99, apakah bisa setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Bisa. Coba dibaca lagi, Bang. Dibaca lagi. Yang 99 tadi ya? Ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Oke. Bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Ya, kalau di ayat ini nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Saya tanya, sihir dari mana? Setan. Setan. Kalau orang beriman bisa nggak kena pengaruh setan? Tidaklah. Tidak bisa. Muhammad kena pengaruh sihir nggak? Nabi Muhammad? Kena pengaruh sihir nggak dia? Kena. Kena. Berarti kesimpulannya dia orang beriman tidak? Beriman, Bang. Nah. Pelan-pelan ya. Orang yang beriman tidak mungkin bisa dipengaruhi setan. Muhammad kena pengaruh sihir. Sihir datangnya dari setan. Berarti kesimpulannya, bagaimana? Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Karena dia kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir? Ya. Berarti Muhammad tidak beriman. Setuju? Beriman lah. Ini gimana sih? Bang, pelan-pelan. Satu kali lagi, ini terakhir nih. Satu kali lagi. Apakah orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya menurut surat An-Nahl ayat 99 dapat dipengaruhi oleh setan?
Tidak. Tidak dapat. Apakah Muhammad dipengaruhi oleh setan? Maksudnya sihir ya? Iya. Ya. Iya, berarti kesimpulannya apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Termasuklah. Karena sakit kepala saya. Kalau Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menurut ayat tersebut tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Sementara atau sihir. Sementara dengarkan ini. Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu penjelasan dia, tapi yang jelas itu Muhammad itu kena sihir. Ya, itu. Ya, betul. Pernah disihir, jadi itu namanya, Bang. Apakah terdapat riwayat? Terus? Sebab turunnya. Jadi Muhammad pernah kena sihir selama sebulan dan kita tahu sihir itu datangnya dari setan. Dan Muhammad kena pengaruh itu. Itu tanda bahwa dia tidak beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bagaimana Anda ini? Bukti yang lain ada, bukan hanya satu bukti. Menurut surat An-Nahl ayat 105, orang-orang yang berbohong, yang mengadang-adakan perkara, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad malah mengajarkan itu boleh berbohong dalam 3 hal. Ya, masalah Nabi Makanya Muhammad saya itu bilang terkena begini, sihir, Bang. Berhentilah Anda Sini, Bang. dari mengikuti Muhammad. Itu yang saya minta kepada Anda. Dengerin dulu, Bang. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu terkena sihir? Karena dia tidak Nabi beriman Muhammad dan itu bertawakal. Bukan. Karena itu adalah sifat basyariahnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa membuktikan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Oke, kalau dia manusia biasa, kenapa kalian perlakukan dia bak dewa? Bang, Muhammad manusia biasa kan? Ya, sama manusia seperti biasa, kita kan? Makan, iya, sama seperti kita kan? Menikah dan lain sebagainya. Namun beliau memiliki tugas-tugas yang istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Oke, sekarang saya gitu, tanya. Bang. Kalau memang Muhammad itu hanyalah manusia biasa, kenapa umat muslim memperlakukannya seperti dewa? Bukan memperlakukan seperti dewa, Bang. Karena kami itu memberikan tanda jasa kepada beliau. Karena begitu luar biasanya beliau memperjuangkan agama Islam sampai detik ini, ya kan? Buktinya di Indonesia mayoritas Islam, Bang. Ya, karena di Indonesia itu negara yang menurut survei IQ-nya itu rendah. Makanya kebanyakan orang Indonesia ber-IQ jongkok. Iya, kalau agak sedikit waras, pasti ramai-ramai berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Sebentar nih, saya kasih Anda contoh nih. Muhammad berkata, janganlah kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan. Sebagaimana umat Nasrani memperlakukan Isa, Ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke, coba. Perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa, tetapi tidak dilakukan kepada Muhammad? Bahkan umat Islam memperlakukan Muhammad lebih ketimbang orang Nasrani memperlakukan Isa. Mau saya kasih contohnya? Boleh. Baik. Di dalam riwayat orang-orang Nasrani, adakah orang Nasrani meminum air kencingnya Isa? Ada? Enggak ada. Adakah dalam riwayat-riwayat orang Nasrani di mana orang Nasrani mengumpulkan bekas keringatnya Isa?
Nggak ada. Adakah orang Nasrani menjadikan bekas air cuciannya badannya Isa sebagai satu barokah? Enggak. Nggak ada. Tapi dalam riwayat-riwayat agama Islam, Bang. Waduh, Bang. Kencingnya Nabi diminum. Ludahnya Nabi jadi rebutan. Keringatnya Nabi jadi parfum. Bekas air wudhunya Nabi jadi rebutan. Padahal Muhammad berkata, jangan kamu memperlakukan aku berlebih-lebihan. Ternyata umat muslim lebih parah. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah umat yang mempertuhankan manusia. Yaitu Muhammad. Bahkan sudah meninggal. Itu diakui oleh lawan-lawan debat saya. Itu Bang, ketika ada seorang sahabat yang meminum darahnya Nabi Muhammad itu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Bang. Ya, tapi dibenarkan nggak oleh dia? Bukan dibenarkan, tapi ketika sudah terminum kan nggak mungkin kan dimuntahkan seperti itu, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan haram tubuhmu dijilat api neraka. Oke. Artinya, oke, apakah di situ Muhammad mengatakan dia peduli terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi? Artinya, baik yang meminum darah, baik Muhammad, kedua-duanya mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Yang minum darah tidak peduli dengan larangan minum darah dalam Al-Quran. Yang darahnya diminum, yaitu Muhammad, malah membenarkan perbuatan itu dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Itu Bang, saking cintanya Bang, seorang umat dengan nabinya seperti itu, Bang. Saking cintanya ya, sehingga firman Allah diacuhkan, betul? Iya, karena orang yang cinta itu... Makanya saya bilang, kalian inilah yang mempertuhankan Muhammad. Sehingga ayat-ayat Al-Quran bagi kalian tidak ada gunanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, mungkin banyak daripada sahabat itu, kebanyakan pada umumnya pasti pernah meminum darahnya Nabi. Sedangkan ini hanya satu aja, Bang. Satu ada lagi, bukan minum. Hanya itu, ada lagi yang lain. Ketika Muhammad sedang berperang, katanya ada apa, pecahan apa begitu yang nempel di pipinya, darah bekas cucurannya itu diminum juga itu. Ada lagi riwayat yang lain. Sehingga melalui hadis itu, banyaklah Habib-Habib yang membanggakan dirinya. Bahwa darah Rasulullah mengalir kepadaku. Ada di dalam tubuhku ini zuriat Nabi, turunan Nabi. Sehingga orang Islam di Indonesia berbondong-bondong datang sungkem, cium tangan, cium kaki mereka. Kalau Bang Edis percaya nggak kalau Bang Edis itu keturunan Nabi juga, Bang? Kita jangan ngomong ke sana, Bang. Nanti kalau ngomong ke sana jadi panjang lebar. Maksud saya begini. Intinya, kalian ini memperlakukan Muhammad sudah masuk kategori mempertuhankan menurut bahasa-bahasa Al-Quran. Enggak ada, Bang. Loh, kalau di surah Yusuf itu, surat Yusuf tadi mengakui bahwa suaminya Zulaikha itu Robbi, betul? Robbi di dalam Al-Quran ini tulisannya dengan Rob yang sesungguhnya itu berbeda, Bang. Coba mana bedanya? Coba Bang. Ya udah, bedanya mana, Bang? Ini belum pernah belajar balagah ya, balagah dan mantik seperti itu. Iya, mulai mereka ilmu nahu sarap putus. Gimana? Bang, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu, nahu sorob, mantik, balago, ada nggak begitu?
Nggak ada Bang, cuman ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mendalami apa terjemah daripada Al-Quran itu harus belajar itu Bang. Kalau nggak belajar, Abang bisa tersesat nanti. Baik. Kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, kalau mau paham Al-Quran, suruh ngapain? Ya belajar Bang. Suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya Bang. Coba buka surat Yunus ayat 94. Aduh, benar-benar Anda ini tidak paham Al-Quran. Coba buka surat Yunus ayat 94. Yunus surah yang keberapa tuh Bang? Juz berapa? Bentar ya. Surat Yunus. Oh ini. Ayat berapa Bang? 94. 94. Oke. Sungguh luar biasa mereka ini ya. Bahasa Indonesianya saja Bang. Percuma juga dibaca-bacain kagak ngerti. Dibaca aja artinya. Iya Bang. Abang nggak pernah dengar Al-Quran kan? Kalau dengar Al-Quran bisa panas Bang nanti Bang. Iya, itu adanya cuma di film Misteri Gunung Merapi. Sama Susana. Udah. Ini saya bacakan ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Salah Bang, suruh belajar balaghah, nahwu shorof. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka belajarlah nahwu shorof, mantek, balaghah. Coba baca lagi yang benar. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Oke, adakah di situ disuruh belajar nahwu shorof? Ya nggak ada Bang secara kontekstual. Kalau ragu-ragu suruh ngapa di situ? Tanya dengan orang yang sebelumnya, kitab sebelumnya. Tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Ya. Kalau zaman sekarang, kalau tanya dengan kitab-kitab sebelumnya, sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya sekarang ini yang ada ini kan sudah dipalsukan seperti itu Bang. Oke, kalau memang kitab-kitab Taurat, Injil yang sebelumnya itu sudah dipalsukan, kalau di zaman Nabi mana yang aslinya? Yang masih hidup ya ahli kitab masih banyak. Di zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab tuh masih hidup, masih ada gitu nah. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi Bang ahli kitab. Kalaupun ada juga, kitabnya juga sudah banyak dirubah-rubah Bang. Baik. Kalau begitu, coba maksud Anda kalau mengatakan bahwa itu sudah dirubah-rubah, bagaimana dengan bunyi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa, coba Bang, buka Quran surat yang ke-6. Surah apa itu Bang? Quran surat yang ke-6. Surah An-Nisa. Bukan An-Nisa Bang. Sebelum surat Al-Araf. Quran surat Yunus Bang. Surat yang ke-6, surat yang ke-6. Surah apa Bang? Surah Al-Maidah. Al-Maidah itu 5 Bang. Al-An'am berarti ya? Ya. Ayat berapa? Ayat yang ke 115. Jauh sekali. 115. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Coba terjemahannya saja Bang, terjemahannya. Kalimati wa huwas samiul alim. 115 dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil.
tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Adakah yang dapat merubah firman-Nya? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Taurat, Jabur, Injil, firman Allah nggak? Firman Allah. Oke, ada nggak yang bisa merubah? Pening dah. Pening. Sebenarnya nggak ada. Terus tadi Anda katakan katanya Injil dirubah-rubah. Gimana sih? Karena ketika Nabi Isa, contoh nih Injil ya Bang ya. Sebentar. Anda katakan nggak Injil dirubah-rubah? Kenapa? Anda tadi mengatakan tidak bahwa Injil dan Taurat dirubah-rubah. Enggak sih. Tadi ngomong iya, sekarang enggak. Aduh. Iya. Iya sebenarnya iya. Sulit yang nyata ini. Aduh, makanya saya punya, Bang, saya punya satu gambar bagus. Ini gambar ini bukan asal-asal muncul loh. Ini gambar ini memang dari pengalaman hidup saya nih. Ketika Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Terus Bang? Pesan saya cuma satu, segeralah tinggalkan kedustaan-kedustaan itu. Ya, semoga Anda mendapatkan kebenaran, ya, Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda mengikuti Yesus, ya, berhenti mengikuti Muhammad, karena Anda nanti akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Oke, gitu aja Bang ya. Bang Ali Almanak begitu saja. Ya. Oke, baik, saya turunkan kalau begitu Ali Almanak. Terima kasih. Sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya. Bolehkan naik Bang, terima kasih banyak. Sama-sama Bang, sama-sama saya turunkan ya. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Sama-sama Bang, semoga Anda juga sehat selalu. Ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi memang benar yang saya katakan. Kalau ada seorang muslim ketika dia diskusi dengan saya menjelaskan agama Islam, pasti dia akan berbohong. Ya. Karena kalau dia tidak berbohong, akhirnya dia akan meninggalkan agama Islam. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, tapi sebelum kita lanjutkan kembali, saya iklan lagi ya. Teman-teman sekalian, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet di sini. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah mensupport pendirian rumah apologet. Saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, target kita itu akhir tahun ini ya teman-teman ya. Sudah saya tautkan sekarang di profil saya, di beranda saya. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat di beranda saya, itu ada di situ support pendirian rumah apologet. Lihat saja, cek aja di profil saya ya. Kalian nanti akan dapati sendiri. Ada di situ kolektenya untuk mendirikan rumah apologet. Ya. BRI ya teman-teman ya. 3 huruf. Oke. Silakan cek sendiri. Biar saya tidak capek-capek. Tapi nanti kalau nggak di ini juga orang-orang pada bingung. Profil itu apa? Karena zaman sekarang teman-teman, di tahun 2025 ini orang masih nggak tahu apa itu profil. Beneran, profil itu apa gitu masih banyak. Ya, mereka tidak tahu apa itu profil. Baik, kita tampilkan kembali ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, bagi teman-teman yang ingin supaya rumah apologet ini juga berdiri teman-teman ya. Di akhir tahun ini teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam hal berkolekte. Silakan teman-teman bisa berkolekte, nomornya ada di layar, silakan teman-teman tangkap. Bagi teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman akan melihat ada tulisan yang berjalan itu yang di bawah. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Pastikan teman-teman nonton di YouTube Asli Edis TV ya. Kalau teman-teman tidak nonton di YouTube Asli Edis TV, teman-teman mungkin tidak bisa melihat itu. Bagi teman-teman yang merelay juga ya, atau mengambil konten ini secara live, silakan juga teman-teman bisa tautkan atau cantumkan nomor untuk support saya ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena YouTube saya ini tidak ada ininya teman-teman. Nggak ada AdSense atau iklannya.
Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Muhammad Sudi. Muhammad Sudi. Makasih Martin, makasih Bang Martin. Ya, Muhammad Sudi. Makasih Kak Dea. Ya. Selamat malam Bang Muhammad Sudi. Ya, selamat malam. Ya, silakan Muhammad Sudi, nyalakan kamera Anda. Ya, saya tanya dulu nih, Muhammad Sudi, Anda ini seorang Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim. Ya, ini diskusi forum diskusi lintas iman ya antara Islam dan Kristen. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Iya. Jangan bingung Bang, jangan bingung Bang. Enggak, tenangkan diri, tarik nafas, hembuskan. Nah, ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ini saya mau bertanya. Apa itu Bang? Sampean kan agamanya Kristen ya? Betul. Kan agamanya Kristen. Semua pengikut Yesus pasti mengakui bahwa mereka beragama Kristen kan ya? Ya. Ya, itu hanya sekedar agama, Bang. Iya. Sebenarnya imannya gitu, imannya itu mengikuti Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Kalau Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya, begitu. Tapi apakah ada di antara mereka yang bisa memberikan bukti atau menunjukkan ayat yang tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen? Apakah ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus beragama Kristen? Ya nggak ada Bang, gimana? Sekarang saya tanya, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Coba tunjukin sama saya di mana Allah beragama Islam. Tunjukin ayat di mana Allah beragama Islam, silakan. Kenapa gini? Yang saya herankan Bang, tolong jangan pupuskan harapan saya di mana saya masih berharap masih ada orang Islam yang waras kalau lagi ngomong agama. Pertanyaan macam apa itu Bang? Mana dalilnya agama Islam? Gimana Anda ini? Kristen itu artinya pengikut Kristus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya. Dijadikan Yesus itu sebagai sesuatu sosok yang mengendalikan, berdaulat terhadap dirinya. Menjadi penguasa orang tersebut. Nah, seperti itu juga Islam. Islam adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai sosok yang berdaulat atas dirinya. Yang mengendalikan hidupnya. Yang menjadi tuan atau Tuhannya orang tersebut. Begitu. Lalu bagaimana Anda tanyakan di mana dalilnya Allah beragama Islam? Gimana ini? Berarti nggak ada ya? Nggak ada ya, kan? Tidak ada lah gimana. Kalau Yesus beragama Kristen. Makasih Kak Simoni. Itu sama juga tidak ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah beragama Islam. Makasih Kak Simoni. Makasih Kak Simoni. Coba Bang Sudi. Kan, ini Bang Sudi. Enggak, Sambian kan Nabi Isa itu kan menurut Sambian kan adalah Tuhan. Iya. Kan, ya. Nah, terus Nabi Isa sewaktunya itu kan sebenarnya bukan Isa sih Bang, Yesus. Iya Yesus. Kan Yesus itu kan Nabi Isa kan. Isa itu adalah sosok Yesus yang palsu. Kan kitab Injil. Yang diturunkan kitab Injil.
Baik, makanya Nabi ini Isa kita yang bicarakan diturunkan. Bang, ya gini. Di dalam agama Anda, Isa itu memegang-megang kitab begitu. Diturunkan kitab Injil. Iya, maksudnya berarti Isa Seperti itu ketika dia berdakwah, seperti halnya enggak seperti Nabi agama Islam kan diturunkan Al-Qur'an. Ya. Terus Nabi Isa diturunkan kitab Injil. ya. Jadi menurut pandangan Nabi agama Islam bahwa sosok Isa itu ketika berdakwah dia membawa kitab Injil. Diturunkan, bukan bawa kitab, diturunkan oleh Allah. Nurunkannya gimana? Berarti kan Nabi Isa kan manusia. Iya, nurunkan kitabnya gimana? Apakah jatuh dari langit? Sewaktu dia menjadi nabi, dia kan kalau nabi kan apa yang disampaikan, nabi itu kan menyampaikan kalamnya Allah kan gitu. Iya, saya paham, Nah, Bang. itu Yang saya tanya, apakah dia membawa kitab? Kan yang merekamnya kan semua umatnya. Sulitnya setengah mati. Bang, yang saya tanya, apakah sosok Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, dia membawa kitab? Enggak. Berarti dia tidak memegang-megang kitab di tangannya, betul? Betul. Oke. Ternyata itu bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Al-Quran, Isa itu waktu lahir saja udah megang-megang kitab. Al-Quran. Iya, menurut Al-Quran, sosok Nabi Isa itu ketika dia baru lahir, dia sudah pegang kitab Injil. Ya kan disembah-sambian kan itu kan. Nabi Isa yang baru waktu lahir itu. Yesus Susah kan itu kan. Orang ini. Enggak. Saya kan tadi Anda katakan sosok Isa tidak memegang-megang kitab. Yesus. Sementara dalam Al-Quran, bahkan baru lahir saja dia udah megang-megang kitab. Bagaimana sosok Isa bayi sudah megang-megang kitab? Itu kan kuasa Allah. Kuasa Allah, tadi katanya nggak megang-megang kitab. Oke lah Bang, repot kalau udah kuasa Allah begini. Saya turunkan dulu Bang, saya kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya, Muhammad Sudi ya. Aduh, ya Abdul Somad. Ya Adi Hidayat. Mengapakah umat kalian menjadi seperti ini? Tolong ya teman-teman ya, yang muslim-muslim yang mengerti isi Al-Quran saja, yang ngerti agama Islam. Jangan udah nggak punya ilmu, kalian naik lagi. Tapi mau gimana ya begitu semua? Oke, kita kasih naik ada Nafalea. Ya, Nafalea. Selamat malam. Halo Nafalea. Baik, saya turunkan ya. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman pastikan ya, pastikan teman-teman kalau kalian naik, kalian itu secara sadar naiknya. Jangan kalian naik tapi kalian itu tidak tahu kalian naik atau tidak sengaja memencet tombol naik. Ya. Kita kasih naik ada Indrawati. Saya Lia. Saya pencet Indrawati, yang muncul saya Lia. Aduh, itu juga kayaknya salah pencet itu dia. Kita kasih naik ada mana tadi Indrawati ya. Ini Indrawati, aduh. Indrawati. Ya, selamat malam Indrawati.
Nah, terpental lagi. Teman-teman cek ya, cek HP kalian teman-teman. Biasanya yang Kristen-Kristen secara tidak sadar naik kemari, tapi nanti kalau sudah naik ke atas jadi bingung. Luh begitu. Enggak sengaja Bang. Gitu. Coba cek lagi, cek HP kalian. Apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik? Kalau iya, silakan dibatalkan. Kita kasih naik ada Nana. Nana Ancek. Ya. Kan terpental lagi. Oke, kita kasih naik ini ada orang yang mau ngajak PK. Polisi anak. Selamat Halo, malam, Bang. polisi anak. Halo, selamat malam. Abang Muslim, Bang? Ya, Bapak ini Muslim. Enggak, Anda Muslim? Muslim. Baik. Bang, ini forum diskusi lintas agama. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, kita kasih waktunya ya. Oke, silakan diterima waktunya, Bang. Bang, saya punya satu statement yang sangat cetar membahana, Bang. Alasan seseorang itu masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Seandainya dia mengerti agama Islam, maka pasti dia akan meninggalkan agama tersebut. Kira-kira menurut Anda statement itu benar atau salah, Bang? Salah. Oke, kita tes boleh? Boleh. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda seorang Islam. Iya, saya Islam. Oke, saya pastikan bahwa Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Kalau Anda mengerti agama Islam, pasti Anda akan membuang agama tersebut. Kenapa? Mau kita buktikan? Ya, buktikan. Coba. Baik, kita buktikan ya. Bang, Anda tahu Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan? Tidak, saya tidak tahu itu. Tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, karena Anda tidak tahu, makanya Anda Islam. Anda tahu Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tahu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada orang menikahi anak di bawah umur sekarang ini, kira-kira ditangkap polisi nggak? Contoh nih, Tergantung. Bang, Anda punya tetangga Anda umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun. Kira-kira menurut Anda akan dijemput sama polisi nggak dia? Sama unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kan beda dulu dengan sekarang, Pak. Oke, sekarang yang saya tanya, sekarang dijemput polisi nggak? Kalau sekarang sudah jelas pasti dijemput karena Oke, dijemput berbeda. polisi karena apa? Hukumnya yang dulu dan sekarang berbeda. Ya, karena dianggap sebagai seorang kriminal, betul? Iya, betul. Oke, sekarang betul tidak Muhammad itu suri tauladan yang baik? Ya, sangat betul. Oke, suri tauladan yang baik itu berlaku sampai sekarang atau tidak? Karena berlaku. Berlaku. Nah, kalau dilaksanakan, bagaimana itu sekarang adalah perbuatan kriminal? Itu kan dulu dengan sekarang beda. Iya. Apakah sekarang Muhammad itu menjadi contoh yang baik? Iya, baik. Oke, jikalau diperbuat yang dilakukan oleh Muhammad itu di tahun 2025, apakah masih tetap baik? Tidak apa-apa selama mereka setuju orang tuanya.
Gimana? Memang sulit. Kan yang salah, Pak. Selama orang tuanya setuju kan tidak apa-apa. Ya, oke. Kalau misalnya nih orang tuanya setuju, contohnya Syekh Puji. Syekh Puji Ya. itu pengusaha Kuningan asal Semarang. Dia menikahi Ulfa, Maria Ulfa namanya. Ulfa atau siapa gitu namanya. Ulfa, bukan Maria Ulfa. Ulfa. Dia disetujui oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya mendapatkan apa? Mahar atau apa begitu, ya kan? Mas kawin segala macam mendapatkan ini. Kenapa Ya, tetap betul. dijemput polisi? Padahal orang tuanya setuju. Karena hukum yang ada di negara oleh manusia sekarang ini hukumnya. Iya, artinya apa yang dilakukan oleh Muhammad jika dicontoh orang sekarang ini dianggap oleh negara sebagai perbuatan kriminal, betul? Tidak semua. Tidak semua bagaimana? Iya. Contoh tadi itu loh, Rasulullah juga. ketika Benar, ada Rasulullah orang juga ingin menikahi. mencontoh sunnah Rasul, menikahi anak di bawah umur, yang kata kalian itu adalah suri tauladan yang baik sepanjang masa, sepanjang zaman, tidak lekang oleh waktu, selalu saja perbuatan itu baik. Kenapa dianggap kriminal sekarang? Karena saya sudah bilang itu hukumnya. Hukum yang dibuat Berat ini sekarang teman-teman. ini. Oke lah Bang, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Ingat pesan saya Ya. tadi Bang, Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Mungkin Anda Kristen, tapi tidak mengerti Kristen. Oke, baik ya, kita turunkan dia. Aduh. Jadi kalau ada yang mau membantah itu, seseorang Islam karena tidak mengerti agama Islam, silahkan tunjukkan di mana salahnya statement itu. Ya, yuk. Kita kasih naik ada bentar ya. Ini Amira Yasmin ini tadi sudah naik belum? Oh, coba kita kasih naik. Amira Yasmin. Mangomo, dan Mangomo. Coba kita kasih naik ke Mangomo ini. Ya, Mangomo, selamat malam. Mangomo. Waduh. Oke, kita kasih naik ada Amira, mana tadi ya? Oh ini, Faidur Rahman. Coba kita kasih naik Faidur Rahman, silakan. Iya, kalau gelap-gelapan, awas jadi nabi. Faidur Rahman. Ya, selamat malam Bang Faidur Rahman. Muslim ya Bang ya? Ya, alhamdulillah. Muslim. Bang, ini forum diskusi atau forum ngobrol antara Islam dan Kristen Bang, seputar agama Islam dan Kristen. Saya sebagai orang Kristen Bang, apa gerangan ini Anda naik kemari Bang? Mau menyampaikan apa? Ya, silakan Bang. Ingin mengetahui, ya saya kan belum tahu agama Kristen ya, seperti apa itu. Ya ajaran-ajaran Kristen. Yang bagi saya kan ajaran Islam saja. Suara Anda kurang jelas Bang. Coba HP-nya taruh dulu Bang, letakin yang bagus, duduk yang bagus Bang. Kenapa orang Islam ini banyak tidak punya tulang belakang? Oke. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Mau bertanya, di situ Yesus dengan Kristus itu satu orang atau beda orang? Yesus dengan Kristus satu orang atau dua orang. Jadi ya. Maria itu tidak pernah memberi nama anaknya itu Yesus Kristus. Seperti dalam agama Al-Quran.
dikasih nama Isa Al-Masih. Dari situ saja Al-Quran itu sudah layak dicampakkan ke anu. Bang, Anda macet, Bang. Dia sudah macet, teman-teman. Oke, coba Bang. Coba cari sinyal yang bagus. Iya. Coba sebelum naik, persiapkan diri dulu. Duduk yang bagus, taruh HP-nya, ganjel, begitu. Oke. Bang, tadi Anda bertanya, apakah Yesus dan Kristus itu adalah dua tokoh yang berbeda? Baik, begini Bang. Jadi Kristus itu adalah gelar. Itu sama misalnya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ada juga gelar misalnya sang apa? Sang raja begitu. Misalnya Udin sang raja atau Budi sang raja begitu. Nah, jadi Kristus itu atau Hamasiah dalam bahasa Ibraninya itu adalah title Bang. Jadi Yesus Kristus itu tokoh yang sama begitu Bang. Yesus dan Kristus itu tokoh yang sama. Kadang-kadang hanya dipanggil title-nya saja. Nanti nama asli. Bang, coba perbaiki sinyal Anda ya Bang ya. Kita sakit kepala kalau ngomong kayak begini Bang. Sinyal Anda bagusin dulu. Nanti kalau sudah bagus naik lagi ke sini. Ya, sinyalmu macet-macet. Teman-teman, kalau kita baca Bible di dalam Lukas pasal yang pertama, di mana malaikat Gabriel datang menemui Bunda Maria. Di situ Gabriel berkata apa? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi Maryam atau Maria tidak pernah kasih nama Yesus Kristus. Hanya Yesus saja. Nah, Kristus itu adalah sematan atau Hamasiah itu adalah gelaran yang ditempelkan kepadanya. Karena orang-orang percaya bahwa dialah Kristus, dialah Hamasiah itu. Makanya sering Yesus itu hanya dipanggil title-nya saja. Nah, kalau kita baca Al-Quran, Maryam di dalam Al-Quran itu memberi nama anaknya Isa Al-Masih. Dari situ saja teman-teman, sebenarnya sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu tiada lain dan tiada bukan, hanyalah senda gurau belaka. Waduh, ini kok jadi dua ini? Bagaimana ini? Ini siapa ini? Halo Edis. Halo Bang, siapa ya? Inilah saya sama seperti kamu, sama-sama manusia. Sebentar. Abang-abang ini saya tanya, ini muslim-muslim kah semuanya? Muslim sejati. Saya bukan Bang. Muslim. Oke, baik. Karena ini forum diskusi lintas iman ini Bang. Sorry ya, saya turunkan ya. Aduh. Dan dari situ sebenarnya kita tahu gitu bahwa Al-Quran itu memang tidak layak dipercaya. Bagaimana mungkin Maryam di dalam Al-Quran memberikan nama anaknya itu Isa Al-Masih, sementara Al-Masih itu gelar. Itu sama kayak begini. Anda tahu kan bahwa bahwa Jokowi itu kan presiden. Nah, kata presiden itu sematan. Jadi nggak pernah dikasih nama Presiden Jokowi. Nah, bagaimana kalau ada orang Uruguay bilang, lalu ibunya memberi nama kepadanya Presiden Jokowi?
Dari situ kita tahu bahwa kitab itu abal-abal. Ya, iya jelas abal-abal karena presiden itu tidak pernah, itu bukan bagian dari namanya. Nah, sama seperti Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach. Hamashiach itu bukan dari nama bawaan lahir. Tapi dalam Al-Quran dikasih nama Isa Al-Masih. Bahkan ada kata-kata Ibnu Maryam. Aduh. Coba itu buka dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Apa di situ dikatakan? Wa idqala malaikatu innallaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Bagaimana mungkin namanya Al-Masih Isa putra Maryam, sedangkan Al-Masih dan putra Maryam itu bukan bagian dari namanya. Aduh, itu sama saja Anda membuat berita. Lalu ibunya memberi dia nama Presiden Joko Widodo. Sejak kapan ibunya ngasih nama presiden? Presiden itu title yang disematkan kemudian. Oke, kita kasih naik ada Emilia Fawaz. Emilia Fawaz. Selamat malam Emilia. Emilia. Ya, silakan Emilia nyalakan kamera. Mobil ada. Kurang iya mun kurang beh iyanya. Allah Emilia sudah dinaikkan tapi masih saja ngobrol. Dia jangan-jangan tidak sadar HP-nya sudah naik ke sini. Oh, lah luhur eta. Tamang luhur. Nah, tadi teh si petakeun tamang. Oke, kita kasih naik ada Rijal Motor. Selamat menikmati. Gimana kabarnya Rijal? Dis, kenapa kau nggak berani naikin aku lagi, Dis? Nggak berani, ini buktinya kamu sih naikin gimana? Iya udah sering aku minta naik. Mana kemarin kamu nggak naik? Rijal, kita bahas hal-hal yang ilmiah akademis saja yo. Menurut kamu Isa itu ketika dilahirkan dia diberi nama siapa? Kalau menurut Lukas 2 nomor Enggak, 11, bukan menurut Lukas, menurut Al-Quran. Ya kita kan bahas dua arah. Oke, menurut Lukas, ya? Maria memberi nama siapa? Coba, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu perkataan Kristus. Malaikat kepada para gembala. Rijal ini makanya orang suka pening diskusi sama kamu Rijal. Dengerin. Pada waktu itu ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba-domba mereka. Lalu datanglah malaikat dan berbicara kepada mereka. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ya kan, kamu tandanya adalah kamu akan mendapati dan seterusnya. Pokok bahasan kita bukan itu. Pokok bahasan kita adalah nama apa yang diberikan Maryam kepada bayi yang baru dilahirkannya itu. Nama apa yang diberikan? Coba. Apakah Yesus atau Yesus Kristus? Enggak ada Maryam ngasih nama Yesus kepada anaknya, enggak pernah. Baik, saya bacakan dulu. Saya bacakan ayatnya. Di dalam Lukas, saya pakai dalilnya ya. Di dalam Lukas pasal yang ke
Maria, Des, kau agak Rijal, jangan Rijal, salah. Rijal. Kamu Kau- kan sudah iya. saya naikkan. Kau tadi kan bilang Maria atau Mariam. Kau Maria kau di salah. dalam Injil. Maria, ya gitu. Kau Mariam Oke. sebentar ini bilang. Saya bacakan ya. Maria di dalam Injil. Maria dalam Injil. Perhatikan. Ketika dia berumur 8 hari. Sebentar, mana ya. Nih. Saya bacakan. Lukas pasal yang Suaramu berisik sekali, Rijal. Pasal yang kedua ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Atau Yeshua dalam bahasa aslinya. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, Maryam memberi nama anaknya itu siapa? Isa. Isa doang atau Isa Al-Masih? Kau tahu nggak, Isa Al-Masih itu adalah pernyataan Al-Quran, bukan nama yang diberikan oleh ibunya. Al-Masih itu gelar, ya. Kau tahu apa Al-Masih? Iya, tapi dalam Al-Quran namanya Isa Al-Masih. Bukan Maryam yang ngasih nama Al-Masih itu. Al-Masih itu gelar yang dikasihkan kepada Isa tadi. Kalau Baik. Maryam itu ngasih nama Isa. Oke, baik. Ya, baru kalau saya tunjukkan bahwa namanya Isa Al-Masih gimana? benar namanya setelah dia dapat gelar, setelah dia jadi Bukan, nabi. bahkan sebelum dia lahir. Coba bukakan surat Ali Imran ayat 45. Itu makanya sama saya bilang tadi, ketika malaikat itu datang kepada gembala-gembala, dia ngasih siapa? Kristus. Yang macam itu bukan nama, Peang. Kalau nama, orang-orang pasti nggak paham. Contoh, ada malaikat-malaikat datang kepada para gembala. Hari ini telah lahir Udin. Orang pasti bingung, Udin siapa? Makanya hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu gelar. Orang-orang Yahudi itu paham Mesias. Hari ini telah lahir Sang Mesias. Mesias itu apa? Dalam benak orang Yahudi, Sang Mesias itu adalah sosok yang dinanti-nantikan. Ya, nah sekarang tenang dulu, tenang. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 45, Al-Masih itu nama bukan gelar. Coba bukakan surat Maryam ayat 45. Udah, aku jawab ya. Udah. Bukakan dulu surat Maryam ayat 45. Kau takut ditanya masalahnya. Ya? Coba surat Maryam 45. Di sana dikatakan telah lahir, Lukas 2 nomor 11 itu telah lahir bagimu juru selamat dari yaitu tadi. Kristus. Coba gini Rijal, apakah kamu mau membuka surat Maryam ayat 45 enggak? Jelas enggak sama kau itu? Nah, ini sedikit lagi deh, sedikit ya sebentar. Baiklah, ya. kalau tidak membuka, saya turunkan di bawah. Kamu tidak mau membuka surat Maryam ayat 45. Di situ jelas-jelas namanya Ismuhu, nama dia. Al-Masih, nama itu gimana? Makanya saya bilang tadi namanya adalah Presiden Joko. Sejak kapan Al-Masih itu bagian dari namanya? Aduh. Oke, kita kasih lagi naik, ada Gus Adam. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Gus Adam. Silakan Gus Adam, nyalakan kamera Anda. Gimana kabarnya, sehat? Kabar baik. Silakan nyalakan kamera Anda Gus Adam. Ya. Ada yang mau saya tanyakan ke Bang Edis. Kan Bang Edis ini seorang Kristen, otomatis lebih paham daripada saya. Apa itu? Di sini ada Bible ya. Oh, baru saya sudah beli semua. Oh, udah. Oke. Saya nemu ini. Di sini begini Bang Edis. Ya, nemu. Bohong aja kerja orang Islam. Ya, kami sudah tahu dengan tabiat kalian yang suka berdusta. Apa-apa.
Namanya ajaran pendusta kok bagaimana? Silakan. Begini Bang Edis, saya mau tanya kepada Anda. Apa itu? Adakah di dalam nubuatan Musa bahwa Tuhan itu berupa manusia? Karena begini, di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah itu bukanlah manusia, bukan Allah, Bang. Tenang. Azam. Gus Adam, sebentar, pelan-pelan. Ini saya luruskan dulu. Saya tahu ayat itu. Itu ayat mengenai Bileam. Tenang dulu. Itu ayat mengenai Bileam bin Peor. Betul? Coba Anda baca perikopnya. Coba Anda baca perikopnya, silakan. Jangan potong dulu, jangan potong. Sebentar, silakan. Sebentar lagi saya bacakan. Silakan. Kemudian di dalam Hosea itu pun juga sama. Tuhan itu tidak berupa manusia dan bukan anak manusia. Bahkan di dalam Yohanes sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Sedangkan realita yang ada, kenyataannya Tuhan Oten ini berkolor, berupa manusia, dan mati dalam keadaan tragis dan lain sebagainya. Adakah ucapan di dalam perjanjian lama bahwa Musa mengajarkan untuk menyembah kepada Yeshua Hamashiach atau Yesus? Saya minta satu data. Ini saya tunjukkan Bang Edis. Sebentar. Silakan. Takut saya dikira bohong sama Bang Edis. Silakan. Ini ya. Dari bilangan tadi dulu. Iya, dari bilangan. Kelihatan tidak? Kelihatan. Coba baca. Ini ya. Bilangan 23. Bilangan pasal 23. Ayat yang keberapa? Ya. Sebab tidak ada mantra melawan Yakub. Oh maaf salah. Maaf salah. Salah ini. Allah, ini perhatikan. Allah bukanlah manusia hingga ia berdusta. Jadi kalau orang yang mengatakan Allah itu manusia berarti dia tukang dusta, yaitu Oten, saudara. Dan bukan anak manusia. Tertulis dalam Bilangan 23 dan ayat ke-19. Ini coba kamu baca dulu dari ayat yang pertama coba. Ya enggak perlu, saya minta penjelasan kepada kalau Anda. Kalau nggak perlu ya gimana kamu mau naik ke sini? Gimana kamu mau mendapat penjelasan kalau kamu nggak perlu? Makanya saya minta penjelasan. Kalau nggak perlu ya berarti nggak perlu kamu naik ke sini. Coba jelaskan kepada saya. Ini kan terjadi kontradiktif berarti kan? Tidak kontradiktif. Tidak, terjadi kontradiktif. Di dalam Bible sendiri, di dalam Bilangan, Hosea dan juga Yohanes, Tuhan bukan berupa manusia, bukan anak manusia, dan dia tidak terlihat. Sedangkan realita yang ada, Tuhan kalian disalib, ditantang, dijemur, dan lain sebagainya. Berupa manusia, anak manusia. Mana datanya? Coba mana ayatnya? Mana ayatnya? Musa mengajarkan bahwa Yesus jangan adalah lompat-lompat dulu, jangan ke Musa dulu. Kamu kan bertanya mengenai Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Betul. Terus. Oke. Di situ Allah merujuk kepada siapa? Ya, Sang Pencipta. Oke, yang ditujuk sebagai Bapa di surga itu betul. Iya. Ya memang betul, Bapa di surga itu bukan manusia memang. Sehingga dia berdusta. Anda, orang-orang Oten dan golongan Anda menyembah siapa? Bukan menyembah Bapa. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu, pengertian dulu. Kok menyembah lari lagi ke menyembah? Jangan menyembah dulu. Bahas dulu mengenai sosok Allah yang di situ siapa. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Yang ngomong di situ siapa? Allah. Gimana? Makanya saya suruh Anda tadi baca ayat sebelumnya.
Coba baca ayat sebelumnya. Iya, ini perkataan Perkataan Bileam. Iya, di dalam bilangan. Coba Bileam. silakan dibaca ayat sebelumnya coba. Oke. Di sini ayat sebelumnya. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, saya buka nih forum orang Islam belajar sama saya. Silakan. Ini. Tadi kan ayat 19-nya. Bukan belajar Bang Edi, saya ini mau bertanya, kok terjadi Iya, bertanya. Tadi kan kamu sudah mengutip ayat 19. Coba sebelum ayat 19, kamu baca ayat sebelumnya, coba. Oke. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Terus. Itu ayat berapa tadi? Allah bukanlah manusia, itu ayat berapa? Ayat ke-20, ayat ke-19. Ayat 19. Coba baca dari ayat 17-nya, coba.